Masih tentang apa yang kita lihat di Gaza, untuk pertama kalinya sejak tahun 2006, para pemilih di Gaza ikut serta dalam pemilihan lokal Palestina. Pemilihan dewan diadakan di beberapa wilayah tepi barat dan di Deir al-Balah, Gaza. Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, menyebut tahun 2026 sebagai tahun demokrasi Palestina. Namun para ahli dan aktivis menunjukkan adanya kekurangan besar dalam proses ini. Fatah mengatakan mereka memenangkan sebagian besar dewan lokal termasuk Jenin. Namun di kota-kota seperti Nablus dan Ramallah hanya ada satu daftar yang diajukan. Artinya tidak ada pemungutan suara yang sebenarnya. Komisi Pemilihan Pusat yang berbasis di Ramallah mengatakan tingkat partisipasi secara keseluruhan hanya sedikit di atas 53%. Di Dar al-Bana, tingkat partisipasi turun menjadi 23%, dengan Hamas dan kelompok teroris lainnya dilarang mencalonkan diri dan memboikot pemungutan suara. Dan rekaman yang tampaknya menunjukkan polisi Hamas bersenjata di sekitar tempat pemungutan suara ini. Bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut, Samir Sani Jelawe, aktivis Fatah dan Ketua di Dana Pembangunan Yerusalem. Beliau bergabung bersama kami dari Yerusalem. Samir Sani Jelawe, terima kasih telah bersama kami di i24 News hari ini. Ketika berbicara tentang pemilu yang baru saja kita saksikan, bisakah kita menyebut ini sebagai pemilu yang demokratis? Tidak ada kandidat oposisi yang melawan Fatah di beberapa distrik. Jadi tanpa pilihan lain, bagaimana hasilnya bisa selain Fatah? Ya, saya rasa otoritas Palestina, partai arus utama Fatah, para loyalis Abbas, berusaha untuk menyingkirkan persaingan sebanyak mungkin. Dan mereka berhasil di kota-kota seperti Nablus misalnya, yang merupakan kota terbesar kedua di tepi barat. Mereka berhasil di kota-kota seperti Ramallah, ibu kota otoritas Palestina, tempat tinggal Abbas saat ini. Jadi mereka memang berhasil. Namun saya bisa memberitahu Anda sesuatu. Saya bisa bersaksi bahwa di Gaza, Hamas tidak ikut campur dalam pemilihan itu. Saya bisa bersaksi bahwa Abbas dan otoritasnya, lembaga keamanannya, telah ikut campur semaksimal mungkin dalam setiap pemilihan di tepi barat. Mereka mencoba sejak tahap awal untuk menyingkirkan kandidat-kandidat bagus yang menentang mereka. Mereka mencoba menggagalkan pembentukan daftar pesaing. Dan selama kampanye, mereka telah menggunakan, meskipun itu ilegal menurut hukum, mereka telah menggunakan fasilitas otoritas Palestina. Salah satu daftar di Hebron yang terkait dengan Abbas Fatah menggunakan markas Gubernur Hebron sebagai tempat untuk kampanye politiknya. Selama pemilihan itu sendiri, Anda bisa bayangkan misalnya di kota Hebron, ada 7.000 personel keamanan di dalam kota. Mereka semua memilih Fatah sesuai instruksi, termasuk keluarga mereka. Jadi ada banyak campur tangan. Bahkan mereka mencoba melakukan semacam pemalsuan, tetapi pekerjaan dari Komisi Pemilihan Umum Palestina yang merupakan badan independen sangat luar biasa. Mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat dan mereka berusaha untuk menghilangkan insiden-insiden seperti itu. Iya. Memang ada penyingkiran terhadap oposisi, tetapi otoritas Palestina mendapat tantangan dari lawan-lawan di dalam Fatah, juga dari kandidat independen. Di kota-kota besar misalnya, dan ada beberapa hasil yang luar biasa. Di kota-kota kecil, kota-kota menengah, dampak suku terhadap pemilu menjadi minimal. Jadi oposisi independen generasi baru, para reformis yang maju dengan program elektoral, program pelayanan yang tidak terkait dengan koneksi suku telah memenangkan pemilu ini. Di salah satu kota di selatan Hebron, Khinatil Mayeh misalnya, ada kandidat independen seperti itu. Dan daftar yang lebih mewakili generasi muda Fatih yang keluar dari Fatih dan menentang Abbas telah menang melawan daftar resmi Abbas dengan perbandingan 75% berbanding 25%. Tapi di kota-kota besar seperti Hebron dan di kota-kota yang serupa, pengaruh kesukuan lebih penting daripada apapun. Jadi ini adalah pemilihan yang bersifat kesukuan. Bagaimanapun, jika ini memberitahu kita sesuatu, saya bisa menyimpulkan bahwa pemilihan ini merupakan kekalahan telak bagi Abbas. Dia dikalahkan oleh kelompok moderat yang menentangnya dari kubu liberal Palestina, bahkan dari dalam Fatih.
Dan dia juga dikalahkan oleh kelompok radikal di dalam Fatah. Misalnya di Jenin, yang merupakan kota besar, sekali lagi daftar resmi Abbas ditantang oleh daftar yang berasal dari sayap militer Fatah, yang lebih terkait dengan kamp pengungsi Jenin, Brigade Jenin, jika Anda ingat cerita lama tentang Brigade Jenin. Dan mereka berhasil mendapatkan 6 kursi melawan daftar Abbas yang hanya mendapatkan 5 kursi. Jadi setiap kali dia ditantang, dia kalah. Setiap kali dia ada, dia menang. Itulah kesimpulan dari pemilihan itu. Pesan utama yang disampaikan oleh warga Palestina adalah kami menginginkan perubahan. Dan bahkan dalam pemilihan lokal yang tidak mengubah struktur sistem politik, di bawah rezim yang dijalankan Abbas, rakyat tetap datang memilih. Tingkat partisipasinya sangat tinggi. Tingkat partisipasinya lebih tinggi. Anda menyebutkan tingkat partisipasi sebesar 53%. Itu lebih tinggi daripada pemilihan tahun 2022 yang tingkat partisipasinya 50%. Meskipun Hamas ikut serta dalam pemilihan itu. Semuanya baik-baik saja, Satna. Bagaimana dengan apa yang kita lihat di Gaza? Pemilihan pertama di satu kota dalam 2 dekade. Hamas dilarang untuk ikut serta. Polisi bersenjata Hamas ditempatkan di luar tempat pemungutan suara ini. Apakah ini bahkan memberi kita indikasi yang jelas tentang dukungan atau kurangnya dukungan terhadap apa yang terjadi di otoritas Palestina? Atau tidak ada sama sekali rasa demokrasi dalam apa yang kita lihat di Gaza? Ya, ada polisi. Itu adalah praktik umum di mana saja. Ada polisi di luar tempat pemungutan suara dimanapun hanya untuk menjaga ketertiban di lingkungan sekitar pusat pemilihan. Tapi Hamas tidak terlibat. Maksud saya, kita bisa mengatakan apa saja tentang Hamas. Tapi dalam insiden khusus ini, saya ingin memberitahu dan menegaskan kepada Anda, karena saya sangat terlibat dalam pemilihan itu, ada daftar calon yang terkait dengan saya yang ikut bertarung di sana. Tidak ada campur tangan dari Hamas sama sekali. Mereka mengizinkan hal ini. Mereka telah mengordinasikan semua langkah dengan Komisi Pemilihan Umum Pusat Palestina. Dan mereka tidak ikut serta. Mereka tidak mencalonkan diri. Mereka tidak berafiliasi dengan daftar calon manapun, dan mereka tidak ikut campur dalam prosesnya. Dan itulah sebabnya, Anda tahu, prosesnya berlangsung adil. Maksud saya, tidak ada yang mengeluh tentang proses itu. Saya pikir apa yang terjadi di The Al-Barak mungkin merupakan indikasi bahwa Hamas ingin melepaskan diri dari tanggung jawab administratif, baik di tingkat lokal maupun bahkan di tingkat umum. Kita telah melihat wawancara dengan para pemimpin utama Hamas dari Gaza di New York Times pada tanggal 21 April, di mana mereka telah berkomitmen, mereka siap untuk menyerahkan seluruh kewenangan yang saat ini mereka pegang, termasuk polisi dan keamanan internal. Dengan cara tertentu, ada kecenderungan mungkin pada kepemimpinan baru yang terpilih di Hamas, karena Hamas telah menyelesaikan pemilihan internal di Gaza. Pemilihan itu tidak berlanjut dengan melibatkan kepemimpinan di luar Gaza. Tetapi mungkin sekarang ada kecenderungan untuk melepaskan segalanya di Gaza. Dan saya pikir ini juga menjadi semacam sinyal dari Hamas untuk mengatakan, oke, kami ingin menyerahkan kekuasaan administratif kapanpun memungkinkan. Jadi kita harus melihat secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan di dalam Gaza dan di tepi barat dalam hal ini. Samir Sanijlawe, terima kasih telah bersama kami di I24 News. Terima kasih.